Mark. 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bray? Kita ketemu lagi di Persuasi, acara live in the afternoon, gitu kan? Ya, kita nggak lupa salam demokrasi, salam keadilan, dan pastinya tetap menjaga persatuan. Hari ini saya didatengin sama tamu kita, seorang warga negara asing, ya kan? Berkebangsaan apa, Ted? Dari Luxembourg. Ada dari Luxembourg, ya kan? Itu Luxembourg tuh sebelahnya Ciputat, agak ujung deket Bogor lah ya. Jadi kita disamperin sama Ted ini dan kita berharap ada yang bisa kita buka sesuai dengan judul kita nih. Karena judulnya cukup asik-asik sedap juga nih, Ted, kan gitu kan, bahwa Pak Jokowi dan Pak Menteri Kesehatan digugat nih. Dan alhamdulillah katanya Ted gitu kan, pengadilan PT UN mengabulkan menerima gugatan ini ya, Ted ya. Sudah menerima. diterima. Oh, sudah diterima. Sudah Oke. dijadwalkan sampai bulan Juni dengan sidang setiap hari Selasa kecuali hari libur. Ya. Tapi setiap hari Selasa akan ada sidang sampai bulan Juni. Oh, sampai bulan ini. Oke. Ini kan kalau saya lihat nih surat dari untuk pengadilan tata usaha nih ya, yang saya lihat nih dari Ted dan tim ya. Kebetulan timnya ini FST and Partner ya, jadi kuasa hukumnya Ted ya. Ya, sama Pak Muhammad Fatoni juga Rahman sebagai penggugat. Mau nanya nih, Ted, ngapain sih ngegugat-gugat gitu nih? Ngapain ngegugat-gugat menteri, gugat-gugat presiden nih? Kenapa gitu loh, Ted? Oke, saya sudah sadar sejak awal Oke. pandemi ini bahwa ada yang tidak beres. Ada yang salah gitu. Ada yang salah. Oke. Contoh, kita tahu sejak awal bahwa COVID tidak berbahaya untuk orang normal. Oh, tidak berbahaya. Iya. Oke. Dari awal sudah jelas bahwa yang menjadi sakit parah dan meninggal adalah orang yang komorbid sangat berat. Komorbid sangat berat. Sangat Jadi berat. punya komorbid yang tidak berat pun sebenarnya tidak masalah. Tidak masalah. Oke. Yang contoh di Inggris ada dokter terkenal Asim Malhotra, dia ahli jantung, dan 2-3 minggu setelah pandemi memulai di sana, dia mempublikasikan data bahwa hampir semua orang yang dalam emergency care, dalam ICU di UK adalah orang dengan diabetes yang tidak terkontrol dan obesitas berat. Oh. Itu komorbid yang paling berbahaya. Ada beberapa komorbid lain seperti masalah jantung, tapi semua komorbid yang terhubung dengan yang disebut metabolic syndrome. Itu semua ada hubungan dengan gula darah di atas normal. Oh, gula darah di atas normal. Jadi problemnya itu di gula darah nih ya. Terutama gula darah. Terutama gula darah, salah satunya gula darah. Oke. Nah, saya lihat juga kan ya di websitenya TED juga ya kalau nggak salah, yang di investigasi.org. Jadi kalau teman-teman watcher mau lihat untuk websitenya itu banyak penjelasan di investigasi.org. Ini agak serem juga nih, karena di investigasi.org ini bahasanya nih no sensor kan gitu kan ya. Jadi investigasi.org ini website no sensor gitu ya. Fakta dan data. Oh gitu, fakta dan data. Jadi oke, balik lagi case yang tadi yang saya tanyakan. Jadi
TET menggugat ini dan gugatannya sudah diterima oleh PT UN Jakarta ya, yang di Pulau Gadung sana kan. Iya. Itu gugatan ini sudah diterima dan berarti sudah dapat jadwal sidang dong ya? Sudah 3 kali jadwal. Ya. Minggu ini sudah selesai sidang ketiga. Oh, udah sidang ketiga nih? Sidang ketiga sudah selesai. Oh, sidang pertama, sidang kedua sudah nih? Iya. Oh, kalau sidang pertama kan biasanya ditanya legalitas nih? Iya. Oke, Cek berarti semua secara legalitas TET sudah diterima nih? Sudah semua diterima. Oke, lanjut ke sidang kedua tentang gugatan, materi gugatan. Iya, perbaikan. Perbaikan, Iya. Perbaikan gugatan dan itu sudah diterima ya? Sudah. Diterima. Waduh, Pak Menkes sama Pak Jokowi kudu hati-hati nih ya kan? Kita sudah ketemu dengan kuasa hukum Pak Menkes dan Pak Jokowi. Oh, sudah ketemu dengan Sudah kuasa 2 hukum? kali. Oh, sudah 2 kali ketemu? Oh. Di depan hakim. Oh, jadi sudah ada komunikasi juga dengan mereka di pengadilan ya, di pengadilan ya. Iya, tapi bukan antara mereka Iya, dan benar. kami, Maksud tapi- saya di pengadilan sudah ada komunikasi antara PT UN, kuasa hukumnya dengan TET juga sebagai apa dan kuasa hukum TET juga kan gitu kan. Oke. Waduh. Berarti ini tinggal masuk ke materi nih TET ya, berarti sidangnya nanti. mulai minggu depan akan memulai 3 minggu e-court di mana tergugat bisa baca gugatan kami dan mereka bisa membuat jawaban ya. Dan itu akan berlangsung selama 3 minggu dan setelah itu sudah ada jadwal beberapa sidang untuk materi fakta, data, saksi ahli. Oke. dan lain-lain. Nah, ini kan gugatan TET yang saya baca-baca nih TET. Nih kita pakai bahasa umum aja nih, karena kalau pakai bahasa hukum agak susah kita kan nyertanya nih kan. Ini kan TET itu menggugat itu perbuatan melanggar hukum nih. Yes. Wah, ini Abuse berat of nih. power. Ya, ini berat nih ya kan. Itu dengan permen ya kalau nggak salah, yang bisa dikatakan Perma nomor 2 tahun 2019 nih kan. Dimana ini saya bacain aja nih. Perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintah akan, atau bahasanya tuh arithmetic akan over his death ya, dalam artian kewenangan yang dipunyai kan gitu kan, kewenangan yang dipunyai yang merupakan satu peradilan ke tata usaha. Artinya kan gini, kewenangan Menkes atau kewenangan Pak Jokowi yang dipunya digugat sama TET nih, dan tim. Oke, digugat sama TET karena dianggap perbuatan daripada kewenangan itu melanggar hukum. Yes. Oh, ini berat nih TET. Berat sekali. Berat nih TET. Jadi nggak main-main nih gugatannya nih TET. Kita tidak main-main karena kesehatan tidak bisa main-main dengan kesehatan. Itu adalah masalah sangat serius dan ya, kita tidak boleh main-main. Kita harus berdasar fakta dan data dan hukum. Ya. Nah, Jadi, nah saya coba baca-baca yang gugatannya TET nih ya, terus saya baca-baca juga di websitenya TET juga kan, karena saya walaupun hukum kan saya harus baca-baca juga nih, dan saya harus menerjemahkan kepada teman-teman viewer nih ya kan. Nah ini penggugatnya kan TET nih ya, sebagai penggugatnya nih. Terus menggugat pertama itu ada yang digugat pertama itu kan di sini Menteri Kesehatan nih. Iya, tergugat satu. Tergugat satunya. Tergugat duanya Presiden Republik Indonesia loh. Jadi bukannya Pak Jokowi nih sebagai personal. Enggak. Ya kan, tapi sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan sama untuk Menkes juga. Kita bukan menggugat Pak Budi, tapi posisi Menkes. Dan kalau Pak Budi misalnya diganti dengan Menkes lain, itu tidak akan ada efek untuk gugatan. Ya, jadi andai kata besok ada reshuffle nih. No problem.
Ini kan nggak berubah nih, karena yang digugat adalah menteri kan gitu kan, kebijakan menterinya nih. Nah, Bukan kebijakan, tindakan. tindakan. Oke, tindakan menterinya. Nah, ini objek gugatannya ini kan masalah vaksinasi nih dan penanggulangan pandeminya ini kan. Nah, objeknya nih, objek yang digugat nih sama Ted ya. Terus ya kalau misalkan untuk apa namanya kewenangan mengadilinya ya PT UN lah, terus Mahkamah Agung lah nantinya mungkin kan. Nah, ini kan buat kita nih Ted. Kalau bahasa gaul nih Ted, lu gile kan lu ya. Presiden lu gugat-gugat kan gitu kan ya. Bahasanya kan gitu nih. Lu gile bener lu, ya kan? Presiden sampai digugat segala macam. Nah, apa sih yang mendorong TED ini selain tadi yang masalah kesehatan untuk masyarakat ya, mendorong TED ini, ya ini gue gugat deh, ya kan, resiko gue tanggung deh kan gitu kan ibaratnya sama tim, karena gue pengen mengungkap satu kebenaran kan itu, kan yang menggugat ini kan ujungnya adalah mengungkap kebenaran itu. Iya, saya dan tim tidak setuju untuk rakyat jadi kelinci percobaan farmasi. Oh. Ya, saya baca pernyataan yang baru dari kepala BPOM. Dari kepala BPOM, oke. Ini adalah dari artikel suara.com berjudul Kepala BPOM tidak setuju vaksin COVID-19 kadaluarsa dibuang. Dan dalam artikel ini ada pernyataan sangat penting dan menarik. Gimana itu? Produk yang diberi izin vaksin, produk yang diberi izin tersebut masih diuji dan masih diteliti sehingga tidak menutup kemungkinan produk akan terus dievaluasi efektivitas, keamanan, bahkan tanggal kadaluarsa. Jadi biasanya itu dinyatakan hoax. Kalau ada yang bilang vaksin itu eksperimental atau masih uji coba. Kita semua tahu bahwa vaksin COVID di bawah izin penggunaan darurat EUA dan masih dalam uji coba yang akan berlangsung sampai tahun 2024. Jadi vaksin yang sekarang disuntik kepada rakyat adalah produk farmasi eksperimental. Jadi bahan percobaan gitu ya? Bahan percobaan di mana... Kan itu kan vaksin yang itu, Ted. Vaksin yang expired, Ted. Ya, itu masalah tambahan, tapi masalah utama adalah bahwa efektivitas dan terutama keamanan tidak terbukti. Keamanan dan efektivitas vaksin adalah asumsi. Asumsi berdasar sangat sedikit. Kalau asumsi nih, Ted ya. Kesehatan kan nggak bisa pakai asumsi, Ted. Nggak bisa. Kan dia harus yang hal pasti nih, Ted. Harus pasti. Dan ya misalnya Ted sakit jantung, misalkan menggap-menggap nih. Oh ini jantung nih. Kan nggak bisa pakai asumsi. Oh, asma kan nggak boleh, Ted. Bener-bener harus diperiksa kan gitu kan. Nah, artinya kalau yang Ted sampaikan tadi bahwa vaksin ini masih pakai asumsi, apalagi itu vaksin kan buat kita nggak kena COVID kan gitu kan. Nah, itu kalau asumsi bahaya sekali dong. Tapi dari sisi kami, kita tidak bertindak berdasar asumsi. Beda dari Presiden dan Menkes, kita berdasar data resmi pemerintah dan jurnal-jurnal peer review. Dari sisi data, kita punya data dari misalnya UK, New Zealand, Australia, Kanada, Jerman. Banyak negara di mana ada data. Sekarang kita bisa lihat bahwa ada jauh lebih banyak orang terinfeksi COVID yang sudah divaksin dari yang tidak divaksin. Yang belum divaksin. Jadi dalam bahasa teknis kita sudah punya bukti bahwa efektivitas vaksin adalah negatif.
Ya. Oh. Negatif jadi orang yang divaksin lebih rentan dari yang tidak divaksin. Kedua, Duit, ngapain kita beli mahal-mahal Ted, kalau gitu? Vaksin kalau kita lebih rentan kan harusnya kita lebih kuat kan gitu kan? dan itu tentang infeksi. Ya. Oke. Infeksi itu juga sama dengan penularan. Orang yang terinfeksi akan menular. Tapi narasi dari sisi Kemenkes sudah ganti sejak lama bahwa vaksin tidak mencegah penularan. Sejak Januari 2021, Kemenkes sudah mengakui bahwa vaksin tidak mencegah infeksi dan penularan. Itu sudah jelas. Narasi mereka adalah bahwa vaksin mencegah penyakit parah dan kematian. Tapi itu tidak benar juga. Kalau kita lihat data dari Australia, dari UK, dari Kanada, semua negara di mana ada data yang bagus, 80% atau lebih di UK, lebih dari 90% orang yang meninggal akibat COVID adalah orang yang divaksin dan juga di booster. Contoh di UK, data terbaru 4 dari 5 kematian adalah orang yang sudah booster. Oh, orang sudah booster? Sudah booster. Oh. Dan dari semua data kita bisa lihat dengan jelas bahwa vaksin tidak mencegah infeksi, penularan, rawat inap, dan kematian. Itu data resmi pemerintah, itu bukan teori konspirasi, itu bisa dilihat dari pemerintah UK, Kanada, New Zealand. Artinya kan gini, Ted, kalau aku melihat vaksin ini kan yang menyarankan pemerintah, oke? Malah bukan menyarankan lagi, mewajibkan malah. Itu masalah. Oke. Terus kedua itu dari wajibkan ini yang pertama dan vaksin kedua plus vaksin ketiga, terus tadi bicara bahwa 4 daripada 2 yang meninggal kan gitu kan, dari 4 orang ya kan 2 meninggal. Itu adalah yang sudah divaksin dan di booster. Ya. Masa pemerintah menyarankan orang buat mati, Ted? Ya. Kan begitu, Ted. Jadi wah bahaya juga, Ted, kalau gitu dong. Dan bukan cuma ada masalah bahwa vaksin tidak efektif, ada juga masalah efek negatif, dampak negatif. Oh, dampak negatif. Di Indonesia, sayangnya semua KIPI, ya, semua efek negatif dari vaksin. Pasca vaksin, oke. Ya, Komisi Independen Pasca Vaksin kan itu KIPI kan, oke. Ya, Komnas KIPI. Semua informasi tentang KIPI dirahasiakan. Contoh, ada banyak berita, bisa cek, anak yang meninggal beberapa hari setelah vaksinasi. Setiap kali ada anak yang meninggal, pejabat-pejabat bilang bahwa itu akibat penyebab lain. Contoh, komorbid, yang disalahkan komorbid nih. Okay. Atau penyakit lain. Ada banyak anak yang meninggal akibat trombositopenia. Itu trombosit dalam tubuh turun. Dan sudah ada puluhan jurnal yang membuktikan bahwa vaksin COVID menyebab trombositopenia. Ada juga banyak otopsi resmi yang membuktikan bahwa orang tersebut meninggal akibat trombositopenia akibat vaksin COVID. Tapi setiap kali ada anak yang meninggal setelah vaksin dengan trombositopenia, pemerintah bilang itu DBD. Karena DBD juga dapat menyebab trombositopenia. Kita sudah membuat permohonan resmi ke Kemenkes berdasar UU KIP, keterbukaan informasi publik, untuk bukti bahwa semua kasus itu adalah DBD. Kita terima surat penolakan dari Kemenkes, mereka tidak mau memberi bukti tentang pernyataan. Tidak mau memberikan informasi? Enggak.
tidak Bukannya Ted juga udah pernah ketemu sama PPID? sudah. Oke. Dan saat itu kita ketemu dengan humas PPID Kemenkes. Mereka kasih surat penolakan informasi. Oh, ngasih penolakan. Dan ada juga banyak permohonan informasi lain. Dan saat kita ketemu dengan mereka, ya, mereka bilang bahwa Kemenkes tidak akan memberikan informasi apapun kepada kami. Meskipun sudah ada surat dari Ombudsman. Pada bulan September tahun lalu, setelah Kemenkes menolak untuk memberikan informasi apapun ke saya, saya mengajukan aduan ke Ombudsman. Nah itu pada saat Ted ketemu itu ditolaknya karena apa? Apa mungkin legal standingnya Ted kali? Bukan? Enggak. Ditolaknya karena apa? Tanpa alasan. Oh, tanpa alasan? Tanpa alasan. Di surat itu disebutkan Tanpa alasan. tanpa alasan gitu? Dan surat itu hanya tentang DBD. Oh. Tapi kasus dengan Ombudsman tentang keamanan, efektivitas, KIPI, vaksinasi penyintas COVID, banyak. Oh, makanya informasi. kenapa di websitenya TED ini, yang investigasi.org ini, yang kalau saya lihat yang dulu-dulu ya TED ya, itu TED meminta untuk dilakukan otopsi terhadap kematian COVID gitu ya? Itu teman dari grup kami di mana adik meninggal akibat AstraZeneca. Ya itu kan diotopsi TED. Ada otopsi, tapi tampaknya pemerintah Dinkes menolak untuk memberi laporan otopsi ke keluarga. Jadi ada otopsi, tapi hasil otopsi. Ini yang trio Fauki itu kan? Iya. Yang kemarin dia sempat viral itu kan? Iya. Yang dia tadinya sehat, terus meninggal, kalau nggak salah dia kerja di Penggadaian, kalau nggak salah dia itu meninggal. Oke. Oh, jadi kenapa Ted meminta semua kalau bisa diotopsi nih yang meninggal karena COVID, biar ketahuan nih COVID bahaya apa tidak kan gitu kan maksudnya Ted kan? Jadi kalau pemerintah jujur, ya mereka akan melakukan investigasi yang serius kalau ada orang yang meninggal setelah vaksinasi, untuk memastikan apakah itu mungkin penyebab lain. Berarti Dokter Lois itu yang sempat viral kemarin itu benar dong kalau banyak yang meninggal karena apa kontraksi obat kan gitu kan, karena obat itu jadi dia berkontraksi. Ya itu masalah beda. Oh, masalah beda. Iya, kita sangat yakin bahwa banyak orang meninggal akibat COVID karena salah pengobatan. Oh, makanya kenapa Ted menggugat daripada Menteri Kesehatan sama Presiden, karena ada kesalahan dari kewenangan yang mereka keluarkan kan gitu kan dalam penanganan pandemi ini gitu. Ya, tapi gugatan ini belum tentang pengobatan. Sudah Ya. ada rencana. Ya, artinya kebijakannya kan yang Ted gugat ini kan kebijakannya. Akibat kebijakan ini yaitu ada salah pengobatan, salah penanganan, salah yang lain-lain kan. Jadi efeknya kan ke sana kan maksudnya kan. Bisa bilang bahwa strategi pemerintah untuk hanya mendorong vaksinasi sebagai solusi, akibatnya ada juga salah pengobatan. Tapi itu masalah terpisah. Dan kita ada rencana untuk menggugat tentang itu juga karena banyak orang yang meninggal menurut kami karena salah pengobatan. Tapi gugatan ini cuma tentang kewajiban vaksinasi. Kewajibannya vaksinasi. Dan kita punya argumen, dua argumen sangat sederhana. Argumen pertama, menurut Kemenkes, Satgas COVID dan IDI sejak Januari tahun lalu 2021
banyak kali mereka mengakui bahwa vaksin bukan untuk mencegah penularan dan Iya, vaksin betul. tidak dapat mencegah Betul penularan. kan? Itu ada di beberapa berita dan ada di beberapa. Siapapun bisa Statementnya. cari di Google vaksin bukan mencegah penularan. Ada banyak pernyataan resmi dari Bukan pernyataannya gini bahwa vaksin bukan mengobati. Ya, tapi vaksin itu ibaratnya bisa mencegah. Bukan. Pernyataan dan narasi mereka adalah vaksin bukan mencegah penularan, vaksin hanya dapat mencegah penyakit berat dan kematian. Tapi saat pemerintah membuat kebijakan tentang kewajiban vaksinasi, mereka bilang bahwa kewajiban itu harus ada untuk mencegah penularan. Jadi mereka membuat kebijakan atau tindakan kewajiban vaksinasi untuk mencegah penularan, tapi mereka mengakui bahwa vaksin tidak mencegah penularan. Contoh. Ya benar-benar Ted, ini aku buka nih. Iya. Kan aku penasaran nih. Ini Ted bohong apa enggak sih? Jadi setelah saya buka nih, Bray, ini benar beritanya itu vaksin bukan untuk mencegah penularan. Itu pernyataan dari juru bicara Kemenkes. Iya, betul. Banyak kali. Ini ada di Republika, terus ada juga di Kompas, saya lihat nih ya. Terus ada juga di Semua media. apa nih? Jadi ini Di Tempo, di banyak Kompas, ya, di detik. buleleng.co, terus ada lagi Tapi Jawa itu Post, ya. bukan berita dari media, itu kutipan dari juru Ya, bicara. pernyataan juru bicara Kemenkes itu. Betul, Jadi, betul. penjelasan pemerintah kenapa mereka mewajibkan vaksinasi atau kenapa saya tidak berhak untuk menolak vaksinasi adalah yang berikut. Pak Fatur punya hak untuk kesehatan. Iya. Jadi, saya tidak punya hak untuk menolak vaksinasi Iya. karena kalau saya menolak vaksinasi, saya akan menular virus ke Pak Fatur. Iya. Tapi itu, sorry to say, omong kosong. Pertama, kalau Pak Fatur misalnya sudah divaksin, seharusnya tidak ada dampak dari saya kalau saya tidak divaksin. Yeah. Tapi masalah utama, itu adalah asumsi yang salah. Karena saya divaksin atau tidak, saya bisa tertular dan menular COVID. Tidak ada perbedaan antara orang yang divaksin dan tidak divaksin. Jadi, dasar untuk kewajiban vaksinasi tidak ada. Tidak ada. Itu pertama. Masalah kedua adalah masalah uji coba. Yang dari awal semua vaksin COVID masih dalam uji coba. Vaksin COVID adalah produk medis, produk farmasi eksperimental. Nah, kalau kita mengacu nih, Ted, jadi aku jadi kepikiran, kan kita punya undang-undang dasar nih, Ted, secara konstitusional, di mana di pasal 9, kalau nggak salah itu, ayat 1-nya jelas, setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup. Iya. Kan gitu kan? Iya. Nah, artinya kan di situ bukan mempertahankan hidup ini bukan cuma masalah apa namanya nyawanya dia doang, tapi mempertahankan hidup secara tentram, aman, damai kan gitu ya. Nah, artinya aman di sini kan aman buat diri dia juga nih. Aman untuk lingkungannya kan, aman ini luas nih, ya kan, yang di pasal 2-nya. Jadi kalau begitu kita juga memasukkan pasal 9 ini sebagai tuntutan di mereka. Iya. Antara banyak pasal lain ya. Iya. Ini kalau saya hitung nih, pasalnya ini hampir 16 nih, Ted. 16 pasal nih yang dilanggar nih. Ada banyak pasal konstitusi baik undang-undang yang dilanggar. Tapi
menurut saya, saya bukan ahli hukum, itu semua oleh tim pengacara. Tapi menurut saya, pasal yang paling penting adalah pasal 5 UU Kesehatan. Oh, pasal 5, ya. Ada dua ayat. Ada satu ayat yang tentang setiap orang berhak untuk layanan kesehatan. Ya, itu yang pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 kan itu kan. Yang ini saya baca nih tadi ya. Ya. Juga memiliki hak dijamin secara hukum untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi dirinya maupun keluarganya. Hak tersebut dijamin pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. Ya, dan itu masalah vaksin eksperimental uji coba. Tidak ada jaminan atau tidak ada bukti bahwa vaksin aman. Sedangkan tadi yang di awal Ted ngomong BPOM saja mengatakan ini masih uji coba. Iya. Jadi tidak ada bukti sama sekali bahwa vaksin aman. Tapi dari sisi kami ada lebih dari 1000 jurnal dan puluhan hasil otopsi, banyak data dari UK, US dan EU dengan lebih dari 50.000 kematian akibat vaksin. Ada banyak bukti bahwa vaksin tidak cukup aman dan tidak ada bukti bahwa vaksin aman dari sisi mereka, dari sisi BPOM, dari sisi Kemenkes. Jadi pasal 5 tidak terpenuhi. Ya, hak saya untuk dan hak masyarakat untuk layanan kesehatan yang aman sangat tidak terpenuhi. Nah, balik lagi nih Ted. Jadi kalau saya lihat kan jadi banyak banget di pasalnya yang dilanggar kan gitu kan. Saya bacanya pusing nih ya kan, kalau pasal 28 ya kan, ayat 1 ya kan, pasal 28D kan gitu kan, belum lagi Undang-Undang 39 yang dilanggar kan gitu kan, belum lagi konstitusi yang ini kalau saya baca di sini dilanggar semua nih. Nah, pertanyaan saya nih Ted. Ini Ted ngegugat dan tim nih ya kan, Ted sama tim ini ngegugat. Endingnya yang dipengen apa sih Ted? Yang dipengenkan ini sama-sama penggugat ini apa sih? Untuk menghentikan kewajiban vaksinasi. Untuk menghentikan? Iya. Hanya itu, Ted? Ya itu sudah cukup. Kalau ada orang nggak pengen duit pribadi gitu, dikasih duit gitu, enggak? Saya tidak tertarik tentang duit. Ini tentang hak dasar manusia. Oh, ini tentang hak asasi gitu ya, Pak? Bisa dalam gugatan bisa baca bagian akhir. Kita tidak meminta ganti rugi saat ini. Kita cuma meminta keputusan bahwa kewajiban vaksinasi adalah tindakan yang melanggar hukum. Jadi ini murni Ted lakukan demi kemanusiaan gitu. Tentu. Demi kemanusiaan. Jadi dan kebenaran. Enggak nuntut. Gue dikasih nih 11.000 triliun gitu yang ada di kantong misalkan kan gitu. Itu enggak nuntut itu gitu ya. Enggak. Setelah ada keputusan PMH, itu akan memungkinkan semua rakyat Indonesia untuk menggugat untuk mendapatkan ganti rugi. Setiap orang yang jadi berharap nih dengan goal ini kan gitu kan ya. Kalau misalkan anggap nih kita berkhayal ke depan nih. Ternyata gugatan ini kan udah jalan nih di pengadilan nih, bukan nggak jalan, ini kan udah jalan nih di pengadilan. Anggap kalau gugatannya Ted ini dikabulkan, bahwa dinyatakan benar melanggar hukum nih, Pak Menteri dan Pak Presiden kan gitu kan melanggar hukum, terus rakyat harus juga, wah dia ganti rugi seluruh rakyat Indonesia dong Ted. Ya, siapapun yang dirugi, baik dirugi kesehatan akibat vaksin atau mungkin kehilangan kerja atau uang atau apapun terkait dengan kewajiban dengan vaksin. pandemi ini kan gitu kan? Bukan tentang pandemi, hanya akibat kewajiban vaksin. Oke, kewajiban vaksin. Jadi misalnya ada orang yang contoh, biasanya bisa dari Bogor ke Jakarta bisa naik kereta, tapi
saat ini tanpa vaksinasi tidak bisa naik kereta. Bukan cuma kereta. Ya, yang paling esensi adalah saya aja ngurus surat, kalau nggak vaksin nggak bisa. Ya, tapi contoh, naik kereta sangat murah. Ya. Tapi misalnya orang yang akibat kewajiban vaksinasi untuk naik kereta harus pakai mobil setiap hari ke Jakarta. Itu kan lebih mahal jatuhnya. Jauh gitu. lebih mahal. Jadi kalau ada kalau ini tuntutannya dikabulkan, dia bisa ganti rugi selama 2 tahun ini gitu, Fred. benar. Wah. Ya, atau orang yang kehilangan kerja dan juga orang yang kena KIPI, sakit berat atau keluarga anak atau orang yang meninggal akibat vaksin, semua akan bisa menggugat lebih easy untuk ganti rugi karena dalam sistem hukum Indonesia Ya, hukum kita kan kontinental nih, beda dengan Luxembourg tempat kita kan dia lebih ke Anglo-Saxon kan gitu kan. Iya. Nah, artinya kan kalau ini gugatan dikabulkan dan dalam gugatan itu bahwa tuntutan juga dikabulkan secara penuh kan gitu kan. Artinya anggap saya nih Ted, sorry. Gue selama ini mau ke Jakarta dari Bekasi menggugat. Itu berapa juta orang yang bisa menggugat nih Ted. Jadi efek ini gila banget nih Ted kalau gitu nih Ted. ya, tapi bukan saya yang membuat kebijakan yang Ya tidak artinya kan masuk gini, akal dan tuntutannya tidak- Ted ini yang nanti yang akan merasakan kan sebenarnya bukannya Ted sendiri, tapi masyarakat Indonesia nih. Iya, ini Kan gitu kan? Iya, setelah ada PMH, ada keputusan bahwa kewajiban vaksinasi adalah pelanggaran hukum. Iya. Seharusnya akan ada banyak konsekuensi lain, tapi ya itu seharusnya akan ada ahli hukum untuk berdebat konsekuensi. Dan saya tidak terlalu tertarik tentang konsekuensi. Ya, nggak tertarik politiknya lah. Dan makanya ini tetap Ted hanya membuat bahwa Ted berasa ini merugikan, kan gitu kan, kebijakan ini merugikan, Ted menggugat. Ya udah kalau gugatannya disetujui, ya cabut dong kan gitu kan, nggak ada masalah ini kan gitu kan. Jadi nggak ada lagi pemaksaan vaksin. Harapan saya adalah nggak ada mandatory, nggak ada yang lain kan gitu kan. Harapan saya adalah semua kewajiban vaksinasi akan dihentikan dan harus ada informed consent. Jadi setiap orang yang ingin divaksin bisa divaksin, tapi harus ada penjelasan tentang resiko. Harus Ya ada. artinya kan gini, tidak jadi kewajiban lagi, itu menjadi sukarela. Iya. Kan gitu kan? Bukan cuma sukarela, Iya. tapi juga dengan informasi lengkap dan benar tentang manfaat dan risiko. Bukan cuma semua vaksin halal dan aman, tapi dengan penjelasan. Nah itu kan lagi viral nih masalah vaksin halal apa enggaknya kan gitu kan. Itu kan informasi lagi banyak digali juga nih. Ada yang menggugat juga karena tidak ada booster yang halal. Hanya ada booster yang secara resmi dari MUI haram, ada fatwa tentang Pfizer, Moderna dan AstraZeneca bahwa mereka haram. Iya. Dengan tambahan tapi boleh digunakan karena ada keadaan darurat. Ya terpaksa segala macam kan gitu kan. Karena ada Ya, darurat. Ya kalau di Muslim memang Ted, anggap kita di hutan, nggak ada lagi makanan apapun. Iya. Ya adanya cuman babi misalkan ya, dibandingkan kita mati kan gitu kan, kita boleh nih makan babi nih kan Tapi gitu kan. Ya tapi kalau ada ular, ada yang lain, ada burung, ya makan yang lain kan gitu kan. Ya, dan Itu kan kalau tidak ada pilihan kan gitu. Sekarang ada pilihan, sekarang tidak ada darurat. Tidak ada darurat. Dan ada pendapat MUI mungkin bahwa ada darurat dan pemerintah juga, tapi itu pendapat mereka. Tapi ya setiap orang berhak untuk pikir sendiri bahwa ada darurat atau tidak.
Dan kalau ada orang yang sadar bahwa tidak ada darurat, tapi dipaksa untuk menerima vaksin yang haram, itu adalah konflik agama juga. Oke, Dan untuk itu ada yayasan yang saat ini menggugat di PT UN juga setiap hari Selasa ada sidang tentang fakta bahwa hanya ada vaksin haram untuk booster. Tapi menurut kami booster itu adalah omong kosong. Tidak boleh untuk Ya, siapapun. karena kan di yang saya tahu juga kan di Middle East terutama Arab Saudi kan itu juga sekarang kan sudah mencabut semua itu deh. Sudah mencabut Bukan semua. cuma Saudi. Ya, yang saya tahu kan gitu kan. Banyak negara. Terus sudah gitu di negara terutama di Eropa Timur ya. Ya. Nah, itu juga kan sudah mencabut semua Ya, masalah mandatori kan gitu kan. Itu juga bagian dari dalam gugatan. Ada contoh dari Amerika, dari Inggris, dari Prancis, dari New Ya, Zealand. Slovenia. Di setiap negara di mana ada gugatan tentang mandatori, pemerintah kalah. Karena mandatori vaksin secara umum unconstitutional. Dalam kasus ini mandatori vaksin eksperimental yang tidak mencegah penularan sangat unconstitutional. Contoh di Amerika, pemerintah Biden telah mewajibkan vaksinasi untuk semua karyawan di semua perusahaan. Supreme Court AS memutuskan bahwa itu ilegal dan dicabut. Ya, termasuk yang beberapa ratusan dokter itu kan yang menyatakan bahwa vaksinasi ini tidak efektif dan tidak dapat dilakukan lagi kan begitu kan. Nah, walaupun kalau di Amerika kan organisasi dokternya ada beberapa nih Ted, ya kan setiap negara itu malah ada di setiap negara bagian aja nggak beda kan gitu kan. Nah, kalau di Indonesia kan cuma satu nih Ted, susah juga kita nih Ted, karena cuma ada ID doang nih sebagai dan itu ada putusan Mahkamah Konstitusinya nih bahwa ini ada satu-satunya lembaga independen loh Ted, independen Ted. Saya yakin mereka tidak independen. Kita sudah mengungkap banyak pernyataan dari mereka yang ini ada dulu nih, karena ini kan periode yang dulu nih. Nah kan udah ganti kepengurusan nih sekarang nih. Nah kita nggak tahu, Ted udah ngomong belum nih sama ID yang baru nih? Belum. Ya? Mereka sama dengan Kemenkes, sama dengan semua pihak. Ya stakeholder inilah. Semua stakeholder menolak untuk diskusi terbuka. Padahal hanya diskusi ya yang diminta. Semua ditolak. Kecuali satu kasus sangat menarik. Pak Fatur dan lawjustice.co pernah mempublikasikan artikel tentang somasi kami ke Menkes. Iya, betul. Dan Pak Fatur dan tim bicara dengan Pak Ketua Aikman. Betul. Ya, di mana saya lupa nama Ketua Aikman bilang bahwa saya salah tentang penyintas COVID, bahwa imunitas alami tidak cukup dan harus ya tidak cukup bukti lah waktu itu untuk dan menurut dia. Setelah itu saya kirim email ke PPID BRIN Aikman kepada orang tersebut, dan 2-3 hari setelah itu dia menjawab dengan dokumen 2 halaman sangat menarik, banyak referensi ilmiah tentang imunitas alami yang semua membuktikan bahwa imunitas alami sangat kuat, lebih kuat daripada vaksin. Dan di akhir dia bilang tapi itu tidak cukup dan penyintas COVID harus divaksin. Tidak sama. Ya artinya kan bertentangan nih antara yang disampaikan sebagai referensi dengan hasil kesimpulannya kan bertentangan kan gitu. Tapi
Karena Tapi kalau dia- misalkan imunitas alami sudah mencukupi, ngapain harus vaksin kan gitu kan? Dan Malah vaksin itu malah jadi yang tadi sampaikan itu lebih rentan malah jadinya Dan kan? itu masalah tambahan yang bagian dari gugatan. Ada pedoman resmi WHO bahwa imunitas alami setidaknya sama baik dengan vaksinasi. Sama ya. Setidaknya sama. Iya. Ya. Dan ada lebih dari 150 studi peer review dengan jutaan orang ya, bahwa imunitas alami jauh lebih kuat dan lebih aman dari vaksinasi. Oh, oke. Semua terbukti, bahkan CDCAS ada publikasi studi bahwa natural immunity jauh lebih bagus. Tapi pemerintah Indonesia mewajibkan semua penyintas COVID untuk divaksin. Meskipun ada juga beberapa studi yang membuktikan bahwa resiko KIPI, resiko kerugian vaksin untuk orang yang sudah punya imunitas lebih tinggi. Jadi untuk penyintas COVID, vaksin tidak ada manfaat, hanya ada resiko lebih tinggi. Dan itu tidak boleh sama sekali karena dalam dunia medis untuk setiap tindakan medis wajib ada lebih banyak manfaat dari resiko. Dan ya Ya, buat saya sih contohnya gini aja, Ted. Kalau misalkan, ya kan pandemi ini virusnya beda-beda nih, Ted. Kemarin sebelumnya Delta. sebelumnya dulu ada virus asli Wuhan. Iya, virus asli Wuhannya itu kan gitu kan, corona itu terus dia bermutasi katanya jadi Delta, dia bermutasi lagi jadi Omicron kan gitu. Iya. Nah, artinya kan sedangkan kita tahu bermutasi itu kan suatu proses evolusi ya. Iya. Nah, ya ibaratnya gini, kayak saya untuk bisa berevolusi menjadi ganteng kayak lu nih Ted, kan gitu kan, hidung mancu, gua nggak pesek lagi kan gitu kan. Artinya gue nikah nih sama cewek bule kan gitu kan, dari Luxembourg tetangganya Ciputat itu kan. Nah, ntar gue berevolusi tuh anak gue jadinya ganteng kan gitu kan. Ntar anak gue kawin lagi nih, ibaratnya sama ini ya kan. Nah itu berevolusi, itu kan butuh waktu yang panjang nih Ted. Sedangkan Delta, ini hitungannya bulan. Emang dia lahir ini cepet tapi Iya, tapi itu kan bingung juga kita gitu. itu biasa. Karena jenis virus itu virus mRNA jenis COVID sangat mudah untuk mutasi. Oh, dia memang sangat mudah untuk bermutasi ya. Itu juga alasan kenapa banyak orang kena flu setiap tahun. Karena flu adalah virus yang sangat cepat bermutasi juga. Oh. Dan jenis virus ini mampu mutasi dengan cepat. Oh. Dan ini pertanyaan menarik. Kenapa COVID bermutasi? Dalam narasi pemerintah, virus COVID mutasi karena orang yang tidak divaksin. Oke. Jadi menurut mereka, orang seperti saya adalah sumber varian baru. Oh. Tapi tidak pernah ada bukti apapun. Itu narasi tanpa dasar apapun. Tapi sudah ada beberapa studi peer review tentang